Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Baktiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Buat yang suka sama kisah-kisah true crime, boleh klik tombol like dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah-kisah true crime dari channel ini. Buat yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, seorang pemancing yang hendak melaksanakan hobinya di area Sungai Kretegede, Desa Kalongan, Ungaran Timur, Semarang, dibuat terkejut dengan penemuan sebuah kantong plastik yang ternyata berisi tangan manusia. Wah, siapa yang gak kaget ya sobat? Segera dia melaporkan penemuannya ini ke perangkat desa dan pihak kepolisian setempat. Gagal sudah rencana mancingnya hari itu. Dan siapakah sebenarnya pemilik tangan dalam plastik itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti terus kisah ini hingga akhir ya sobat. Pada tahun 2015, ada seorang siswi SMA berusia 17 tahun yang tengah bingung karena mendapati dirinya sedang berbadan dua. Siswi tersebut bernama Kholidatun Nikmah, warga desa Cibunar, RT 1 RW 2 Kelurahan Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Kita panggil saja di sini dengan nama Nikmah ya. Nikmah pun dengan jujur menceritakan kondisinya tersebut kepada kedua orang tuanya, yaitu Pak Aswirto dan Ibu Samah. Nikmah juga bercerita bahwa pelakunya adalah kekasihnya sendiri saat itu, seorang pemuda berusia 26 tahun bernama Imam Sobari. Imam Sobari bukanlah orang asing bagi keluarga Pak Aswirto. Mereka bertetangga sejak dulu, dan Imam Sobari sudah mengenal anaknya Nikmah sejak mereka kecil. Pak Aswirto tidak tinggal diam, dia mendatangi Imam Sobari untuk meminta pertanggungjawaban kepadanya, meminta Imam untuk menikahi anaknya tersebut dan bertanggung jawab terhadap kehamilan anaknya. Imam Sobari tidak menampik bahwa itu adalah hasil dari hubungan Nikmah dengannya, namun ternyata di luar dugaan Pak Aswirto, Imam tidak mau bertanggung jawab. Imam tetap tidak mau menikahi Nikmah, bahkan setelah Pak Aswirto meminta kepada Imam dan keluarganya sebanyak kurang lebih 6 kali. Habis sudah kesabaran Pak Aswirto. Sebagai sosok ayah yang sangat menyayangi anaknya, Pak Aswirto pun melaporkan Imam Sobari ke kantor kepolisian untuk kasus telah menghamili anaknya yang terhitung di bawah umur saat itu. Laporan Pak Aswirto ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak kepolisian dan pada akhirnya berhasil memenjarakan Imam selama 10 tahun di Lapas Tegal. Nikmah pun melanjutkan kehamilannya dibantu oleh kedua orang tuanya hingga kemudian lahir seorang bayi laki-laki di tahun 2016. Bayi tersebut dibesarkan oleh Nikmah dan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Sementara itu ayah kandungnya yang tidak mau bertanggung jawab atau Imam nih menghabiskan waktu di Lapas Tegal selama 6 tahun saja karena mendapat potongan masa tahanan dan akhirnya pada Desember 2021 Imam pun bebas. Setelah bebas, Imam kembali pulang ke desanya dan juga menemui keluarga Nikmah lagi. Imam juga berusaha menjalin komunikasi dengan anak laki-lakinya yang diasuh oleh keluarga Pak Aswirto. Imam beberapa kali juga memberikan oleh-oleh untuk anaknya. Keluarga Pak Aswirto menerima kehadiran Imam di rumahnya dengan sangat baik. Sepertinya luka 6 tahun lalu sudah sama-sama terobati. Saat itu Imam juga mengetahui bahwa mantan kekasihnya Nikmah sudah melanjutkan hidupnya menikah dengan seorang pemuda yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan, tepatnya sebagai ABK sebuah kapal. Imam yang sebenarnya masih menyimpan rasa sayang kepada Nikmah di hatinya merasa sedikit patah hati. Status Nikmah yang sudah menikah itu tidak menghalanginya untuk kemudian mencari keberadaan Nikmah. Sejak beberapa tahun lalu Nikmah sudah tidak tinggal lagi di desa tersebut. Nikmah sudah bekerja di sebuah pabrik garmen di Ungaran, Kabupaten Semarang dengan posisi yang cukup baik. Untuk mempermudah mobilitas, Nikmah pun memutuskan untuk menyewa kamar kos di dekat tempatnya bekerja. Jadi posisi keluarga kecil Nikmah saat ini seperti ini ya sobat. Nikmah ngekos di Ungaran. Anak Nikmah dan Imam Sobari tinggal bersama Pak Aswirto di desa Cibunar, Tegal. Sedangkan suami Nikmah sedang berlayar di Taiwan. Nikmah dan suaminya belum dikaruniai anak. Imam akhirnya bisa bertemu kembali dengan mantan kekasihnya dahulu. Dan benar ternyata debar di hatinya masih belum hilang saat bertemu Nikmah. Meskipun mengetahui bahwa Nikmah sudah menikah, namun Imam tetap ingin mendekati mantannya kembali.
Imam pun juga memutuskan untuk ikut tinggal di kos yang sama dengan Nikmah yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kebonan Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Satu masalah yang kemudian Imam hadapi, mungkin seperti kebanyakan residivis lainnya ya sobat, Imam kesulitan mendapatkan pekerjaan karena masa lalunya. Selama kurang lebih 1,5 bulan tinggal di kosan yang sama, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2022 hari Sabtu, Imam melakukan sebuah percakapan penting di dalam kamar Nikmah, tepatnya di kamar nomor A18 yang terletak di lantai 2. Entah apa yang mereka perbincangkan, namun lama-kelamaan obrolan mereka menjadi intens, menyebabkan munculnya ketegangan hingga akhirnya mereka berdua pun cekcok cukup hebat, di mana Imam menjadi sangat tersinggung dengan perkataan Nikmah yang menyebut dirinya pengangguran, tidak memiliki pekerjaan. Walaupun hal itu memang benar, namun entah mungkin karena suasana hati yang sedang buruk hingga kemarahan menguasai diri Imam saat itu. Imam dengan cepat menyerang leher Nikmah selama beberapa menit sampai Nikmah tidak bisa melawan, tidak bisa berteriak, tidak bisa membela diri, hingga hidupnya pun harus berakhir di tangan mantan kekasihnya itu. Imam yang panik karena Nikmah sudah kehilangan nyawa kemudian memutar otaknya bagaimana cara menyembunyikan tubuh Nikmah. Dia berpikir tidak akan mungkin bisa menyembunyikan tubuh orang dewasa bila dalam kondisi penuh. Semalaman dia berpikir hingga akhirnya keesokan harinya Minggu tanggal 17 Juli, Imam membawa tubuh Nikmah ke dalam kamar mandi. Diambilnya sebuah sajam yang ada di dalam kos, sudah agak berkarat, namun ternyata masih cukup kuat untuk digunakan memutilisa tubuh Nikmah. Iya sobat, Imam memutuskan untuk membagi Nikmah menjadi beberapa bagian. Hari pertama tanggal 17 Juli itu dia membagi 3 bagian, yaitu lutut dan kaki atas, kemudian dimasukkannya ke dalam plastik dan sekitar jam 10 dia buang plastik tersebut ke daerah di samping PT Starwik. Setelah itu dia kembali lagi ke dalam kosan melanjutkan aksinya. Hingga masuk ke hari Senin tanggal 18 Juli pagi, Imam menyempatkan diri keluar kosan untuk menjual sebagian perhiasan milik Nikmah dan mengambil sejumlah uang dari ATM Nikmah. Senin sorenya Imam kembali melanjutkan aksinya di dalam kamar mandi kosan Nikmah. Kali ini masih bagian kaki yang kemarin belum tuntas kembali dimasukkan ke dalam plastik dan dibuangnya ke Sungai Wonoboyo. Kemudian Imam melanjutkan kembali pekerjaannya tersebut hingga malamnya dia memasukkan tangan ke dalam plastik dan membuangnya ke Kali Gede Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Sedangkan untuk bagian organda dalam dimasukkannya ke dalam toilet kamar mandi dan di-flush sampai menghilang tidak berbekas. Terakhir di hari Selasa tanggal 19 Juli, Imam menyelesaikan tuntas pekerjaannya dengan memasukkan kepala serta bagian yang tersisa ke dalam 2 buah plastik dan dibuangnya ke area samping Cimory. Sajam yang dia gunakan dia buang begitu saja di area depan kosan. Selesai sudah pekerjaan jaharannya, semua bagian sudah diamankan di 4 lokasi berbeda. Imam kemudian menjual sisa perhiasan Nikmah yang dia temukan di dalam kamar kos. Setelahnya dia pulang ke rumahnya di desa Cibunar, Tegal seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu di kosan Nikmah, penghuni kamar lain juga tidak merasakan adanya keanehan ataupun hal yang mencurigakan. Hanya satu yang mereka rasakan saat itu, yaitu air yang menjadi sedikit berbau khas cairan merah. Hal tersebut sudah mereka laporkan, namun dari pihak pengelola kos hanya meminta mereka untuk bersabar. Biasanya bau-bau kurang sedap akan hilang dalam waktu kurang lebih 2 hari. Dan betul saja setelah 2 hari bau khas itu pun hilang, sehingga tidak ada lagi yang meributkan hal tersebut. Kehidupan para penghuni kos berjalan seperti biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa salah satu tetangga kamar mereka sudah menjadi korban mutilisa. Sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 atau kurang lebih 1 minggu dari kejadian, seorang pemancing yang ingin memancing di area aliran Sungai Kretek Gede, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, menemukan sebuah bungkusan plastik yang mencurigakan. Dan setelah dibuka ternyata isinya adalah tangan manusia. Gak pengen kaget sendiri, dia pun melaporkan penemuannya tersebut ke perangkat desa dan kepolisian setempat.
Segera olah TKP pun digelar oleh pihak kepolisian. Dari penyisiran area TKP, polisi menemukan sebuah petunjuk penting, sebuah benda kecil yang akhirnya bisa membuka tabir misteri ini. Polisi menemukan sebuah kartu ATM di dekat plastik tadi. Namun polisi belum dapat memastikan apakah itu ATM milik korban atau sama sekali tidak ada hubungan dengan tangan tadi. Pada hari yang sama, segera pihak penyidik meminta data pemilik ATM tersebut kepada pihak bank penerbit ATM. Didapatkan sebuah nama sampai alamat rumah dan alamat tempat tinggal pemilik ATM saat ini. Data ini membawa penyidik ke sebuah kos-kosan yang berada di daerah Bergas, Ungaran Timur. Mereka menemui pengelola kos-kosan, mencocokkan data, dan akhirnya diperoleh fakta bahwa betul pemilik ATM bernama Kholidatun Nikmah adalah penghuni kosan kamar A18, dan saksi juga menyampaikan bahwa terakhir Nikmah terlihat bersama seorang bernama Imam Sobari yang juga tinggal di kosan tersebut. Dengan mudah penyidik mendapatkan data tersangka utama mereka saat itu, yaitu Imam Sobari. Pengejaran terhadap Imam pun dilakukan. Sementara itu di desa Cibunar di hari yang sama dengan penemuan tangan Nikmah, Imam mengunjungi rumah Pak Aswirto untuk menemui anak laki-lakinya. Saat itu yang menemui adalah adik kandung Nikmah. Pak Aswirto kebetulan tidak ada di rumah. Ternyata Pak Aswirto saat itu sedang pergi mencari keberadaan Nikmah karena sejak tanggal 15 Juli tidak pernah bisa dihubungi. Terakhir Pak Aswirto berkomunikasi dengan anaknya tersebut adalah di tanggal 14 Juli. Setelahnya benar-benar hilang kontak. Adik dari Nikmah ini pun kemudian menelpon ayahnya untuk memberitahu bahwa Imam datang ke rumah. Pak Aswirto meminta Imam untuk menunggunya di rumah. Dia mau segera pulang dan ingin menanyakan secara langsung kepada Imam apakah dia mengetahui sesuatu tentang Nikmah yang menghilang. Kemudian telepon ditutup, Pak Aswirto kembali menuju pulang ke rumah untuk menemui Imam. Namun Imam yang mungkin merasa ketakutan malah pamit pergi. Dia pun segera berpikir untuk kabur. Dia merasa bahwa sebentar lagi tindakannya akan terkuak jika dia tidak kabur saat itu. Dia segera pergi menuju stasiun dan menaiki kereta api Singosari ke Tegal. Dari Tegal dia menuju stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, menunggu kereta selanjutnya untuk kabur lebih jauh lagi. Pak Aswirto yang sampai di rumahnya menjadi kecewa karena Imam Sobari sudah pergi dari rumahnya. Belum hilang kecewanya, tiba-tiba dirinya mendapat panggilan dari sebuah nomor tidak dikenal yang begitu diangkat ternyata itu adalah panggilan dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang yang memberi sebuah kabar duka sekaligus permintaan kepada dirinya untuk melakukan tes DNA guna mencocokkan data. Ya Allah, hilang harapan Pak Aswirto dan keluarga untuk menemukan Nikmah dalam keadaan hidup. Pihak kepolisian yang sejak awal ditemukannya potongan tangan pagi tadi tidak berhenti terus mengusut kasus tersebut sampai tuntas hingga tidak sampai 24 jam kemudian akhirnya mereka bisa meringkus Imam Sobari pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 1 dini hari di stasiun Kutoarjo Purworejo ketika dirinya sedang naik kereta jurusan Jakarta Tulungagung. Salut banget untuk kerja keras dari tim gabungan Polda Jawa Tengah, Satreskrim Polres Semarang dan Satreskrim Polres Purworejo. Imam Sobari pun ditahan di Mapolres Semarang sembari menunggu proses sidang. Atas tindakannya tersebut, Imam dijerat dengan pasal 339 KUHP, subsidiar 338 KUHP tentang pembunbunan, subsidiar 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun sampai dengan seumur hidup. Namun ternyata sobat, pada sidang tanggal 16 Februari 2023, dengan melihat fakta-fakta persidangan, JPU menjerat Imam dengan pasal 340 KUHP dan 362 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan pencurian harta benda korban dengan tuntutan hukuman metong tanpa ada hal yang meringankan, dan pihak jaksa penuntut umum yang terdiri dari Ardana Riswanti Prihantini, Herwin Setiawan dan Tommy Herlix menilai perbuatan terdakwa sangat di luar batas kemanusiaan. Pelaku bahkan dengan sepenuhnya sadar dan tanpa rasa bersalah memutilisa korban menjadi 16 bagian. Jadi ternyata setelah dilakukan rekonstruksi ulang dan melewati beberapa persidangan, diperoleh fakta bahwa korban dimutilisa menjadi 16 bagian.
Semoga dengan hukuman ini korban dan keluarga korban pada akhirnya mendapat keadilan ya sobat. Bagaimana menurut sobat semua mengenai kasus di atas? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya. Kita doakan semoga almarhumah Kholidatun Nikmah diampuni segala dosa, diterima semua amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan luar biasa. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin ya robbal alamin. Oh iya sobat, pada saat kasus Mutilisa ini terungkap, sedihnya suami korban belum dapat dihubungi oleh pihak keluarga karena posisinya saat itu sedang berlayar di tengah laut. Mbak Tiwul belum menemukan sumber yang menceritakan kapan akhirnya suami dari korban tahu kasus ini. Kalau sobat ada yang tahu, tolong komen di bawah ya. Demikian kisah kita kali ini, terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.